Ya, ketemu lagi dengan Ibu Sang Sinar melalui pembelajaran online PAKBP atau Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa, Nak? Iya, iklim adalah ciptaan Allah. Hari ini kita lanjutkan ya pembelajarannya, ada hubungannya. Hari ini judul pelajaran kita tentang bersyukur atas musim kemarau dan musim hujan. Mengucap syukur atas musim kemarau dan musim hujan. Nah, pembelajaran ini bertujuan anak-anak dapat menganalisis manfaat iklim bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran yang lebih dalam lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami kehidupan, dan kami akan belajar hari ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami, bahkan kami boleh mengikuti pelajaran ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah menyerahkan pembelajaran ini. Amin. Baik. Nah, anak-anak, kita sudah sangat tahu, bahkan percaya seperti Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Ya, bahkan termasuk iklim dan cuaca Tuhan yang membuatnya. Kita sudah baca kemarin ayat-ayat yang menyampaikan, yang menyaksikan itu bahwa Tuhanlah pembuat hujan dan musim panas. Di Indonesia, karena kita ini berada di garis khatulistiwa, ya, sehingga Indonesia beriklim tropis. Apa itu iklim tropis? Iya, iklim panas. Karena Indonesia memiliki iklim yang panas, maka itu sangat berpengaruh kepada musim yang ada di negara kita atau di Indonesia. Dua musim yang ada di negara Indonesia yaitu musim apa? Iya, musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan adalah pemberian Tuhan. Setiap musim bermanfaat bagi kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Apakah manfaat musim hujan bagi manusia dan makhluk yang lain sehingga kita harus bersyukur atas musim panas dan musim hujan? Nah, ini dia. Musim panas dan musim hujan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk yang lain. Saat musim hujan, kita akan menikmati sejuknya udara karena pohon-pohon atau tumbuhan akan tumbuh subur di musim hujan. Tumbuh-tumbuhan mendapat air yang baik sehingga tumbuhan dapat tumbuh subur. Bahkan tumbuhan dapat menyimpan air dan mata-mata air melimpah atau sumber air itu melimpah. Binatang-binatang di air dapat berkembang biak dengan baik. Ya, contohnya apa? Ikan. Kemudian ada katak dapat bertelur dan menetas. Kita tidak kekurangan air di musim hujan, berlimpah-limpah air waktu kita ada di musim hujan. Namun anak-anak, selain musim hujan memiliki dampak positif atau bermanfaat bagi kehidupan manusia, musim hujan juga memiliki dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Kalau musim hujan terjadi setiap hari bisa mengakibatkan apa? Banjir. Kemudian cuacanya dingin dan kegiatan di luar tidak dapat kita lakukan. Itu ya musim hujan ya. Sekarang kita akan lihat musim kemarau. Musim kemarau juga memiliki dampak positif dan negatif. Apa dampak positif dari musim kemarau atau musim panas? Ya, semua kegiatan dapat dilakukan dengan lancar. Kita bisa ke sekolah, kita bisa bermain di luar, kita bisa berenang tanpa takut kehujanan. Para petani garam dapat memanen garam. Tumbuhan juga dapat berfotosintesis karena tumbuhan mendapat sinar yang cukup untuk berfotosintesis. Penguapan air laut juga terjadi atau terbentuk sehingga membentuk air hujan atau awan.
Nah, kalau kita lihat dampak negatifnya, apa dampak negatif atau dampak buruk dari musim kemarau atau musim panas? Ya, cuacanya akan sangat panas, gerah. Bahkan bisa juga kalau panas atau kemarau yang berkepanjangan akan kekurangan air atau kekeringan. Bahkan bisa juga terjadi kebakaran hutan. Nah, jadi harus hati-hati ya. Di dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Walaupun kita berada di dalam musim panas, cuacanya panas, gerah, kemudian walaupun kita berada di dalam musim hujan, kedinginan, kita harus mengucap syukur. Tuhan menciptakan semua musim dan itu baik bagi kehidupan kita. Baik ada musim kemarau maupun musim hujan, Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Nah, kita akan melihat bagian yang ketiga anak-anak, iklim dengan makhluk hidupnya. Di kutub utara ada suku Eskimo yang dapat bertahan hidup dan sudah terbiasa dengan iklim yang sangat ekstrim. Dinginnya luar biasa. Setiap harinya rata-rata suhu udaranya mencapai 45 derajat. Coba kita bandingkan ya. Di tempat kita biasa tinggal kalau cuaca panas itu bersuhu 32 derajat, 33 atau 34 derajat itu udah gerah panas ya. Nah, kalau musim hujan itu biasanya suhunya mencapai 11 derajat, 12 derajat atau 16 derajat, kita sudah kedinginan. Apalagi kalau ada kabutnya, wah siang hari bisa terasa sangat dingin dan kita harus pakai jaket, pakai kaos kaki, saking dinginnya. Kalau kulkas ya, lemari pendingin itu suhunya itu minus 5 derajat, 2 atau 3 derajat ya. Jadi makanan-makanan bisa awet, bahkan bisa beku ya karena dinginnya suhu di lemari es. Nah, di kutub utara suhunya itu minus 45 derajat. Bayangkan itu terjadi setiap hari. Jadi setiap hari itu dingin sekali. Suku Eskimo sudah terbiasa dengan iklim yang ekstrim itu. Bahkan mereka membangun rumah mereka dari bongkahan es. Ya, rumah Eskimo itu bernama iglo. Makanan mereka apa? Mereka memakan makanan dan mereka harus berburu dari laut. Makanan mereka adalah singa laut dan paus, ikan paus ya. Kemudian pakaian mereka dari kulit binatang. Ya, anjing laut, beruang kutub ataupun rubah Arktik. Ya, pakaian yang mereka buat ini itu dapat melindungi tubuh mereka supaya tetap hangat ya dalam suhu yang 45 derajat. Bahkan pakaian mereka itu dari kulit binatang itu dapat melindungi mereka dari serangan hewan. Tuhan sudah menentukan dan mengatur keadaan iklim suku Eskimo dengan baik dan mereka diberi apa? Akal dan hikmat untuk tetap dapat bertahan hidup. Tuhan melindungi suku Eskimo dengan cara Tuhan. Begitu juga dengan kita yang senantiasa disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, itu luar biasa ya kalau kita belajar akan hal ini. Ya, kalau di Indonesia hanya dua musim, kita sudah terbiasa dengan musim itu. Kalau kita lihat lagi di benua Eropa dan khususnya orang-orang yang hidup di kutub utara, ya, kalau kita ada di sana apa yang terjadi? Mungkin kita akan sakit ya karena tidak terbiasa. Ya, nah kita bersyukur dengan musim dan cuaca yang ada di negara kita. Karena apa? Tuhanlah yang membuat, yang menjadikan, yang menciptakan iklim dan cuaca. Ini pelajaran kita anak-anak. Untuk tugasmu hari ini, anak-anak akan menuliskan manfaat atau dampak positif dan dampak negatif dari musim kemarau dan musim hujan. Kemudian tuliskan juga kegiatan apa yang dapat kamu lakukan atau orang-orang lakukan di musim kemarau dan musim hujan.
Ya, nanti boleh buat kolom-kolomnya supaya lebih mudah. Gampang ya anak-anak? Oke, semangat belajar, semangat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah selesai di waktu yang singkat ini dengan pembelajaran kami. Engkau yang akan menolong setiap anak-anak, memberikan mereka pengertian oleh kuasa Roh-Mu, hikmat-Mu ada pada mereka. Berikan mereka antusias, semangat untuk boleh terus belajar, mengerjakan tugas-tugas kewajiban mereka. Berkati mereka dengan kesehatan juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan.